Kalau kalian sedang mencari TWS dengan latency yang terbaik yang ada di tahun 2023 ini, gua rasa Hekit GX05 ini adalah jawabannya. Karena TWS ini bisa gue bilang kayak next level gaming TWS ya, karena dia menawarkan dual connection. Jadi bukan hanya Bluetooth aja, tapi kalian juga dilengkapi dengan dongle 2.4 GB yang dimana dia mempunyai latency terbaik di sepanjang gua mereview sebuah TWS. Untuk harganya sendiri, Hekit GX05 ini mempunyai harga 1,1 jutaan. Dan kalau kalian berminat, linknya pun udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Ketika gue menerima Hekit GX05 ini, yang gue suka juga dari pengalaman unboxingnya yang dimana dia menawarkan box yang terbilang seru ya ketika kalian mengunboxing GX05 ini. Dan juga di dalam paket pembeliannya terdapat berbagai macam aksesoris dari TWS ini. Jadi, feel unboxingnya sendiri, ini salah satu dari 10 TWS yang pernah gue unboxing di channel ini yang mungkin pengalamannya tuh gue suka. Dan kalau kalian masih bingung, Bang, Hekit itu brand apa? Hekit itu adalah salah satu sub-brand dari line up Edifier ya. Jadi untuk divisi gamingnya, Edifier menamakan di Hekit ini. Jadi basicnya Hekit dengan Edifier itu masih satu perusahaan yang sama. Jadi kita langsung aja yuk mulai videonya. Gue akan start dari desain dan build quality Hekit GX05 ini. We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk. Kalau kita lihat dari sisi build quality-nya, gua rasa ini salah satu TWS terbaik dari sisi build quality untuk harga di bawah 1,1 juta. Dia menawarkan material zinc alloy ya, yang ketika kalian pegang langsung, ini tuh berasa banget solid dan berat ya. Jadi TWS ini menawarkan build quality yang bagus banget. Kemudian untuk desainnya sendiri, ini juga keren banget ya. Untuk sebuah gaming TWS pastinya harus mempunyai desain yang out of the box. Dan itu pun gue lihat dari GX05 ini yang secara TWS gaming pun dia mempunyai desain yang tetap out of the box dibandingkan TWS gaming pada umumnya. Jadi gue ngerasa desainnya ini mirip kayak badge ketika kalian nonton Power Ranger ya. Biasanya sebelum berubah tuh kayak ngasih lihat badge-nya gitu. Dan ini tuh desainnya mirip sama GX05 ini. Sisi lebih kerennya lagi ketika kalian coba buat memutar tutupnya ya. Jadi GX05 ini tipikal tutupnya ini kalian harus muter gitu sampai dia kayak ada sistem clickingnya gitu. Dan clickingnya ini juga menurut gue cukup satisfying ya kayak gini. Suaranya tuh berasa enak gitu. Jadi gue sendiri juga agak gatel buat sering muter-muter tutup engselnya ini ya. Meskipun gue sendiri nggak tahu untuk daya tahannya, tapi tetap ini akan berasa solid banget kok dari tutup engselnya ini. Dan langsung aura gamingnya makin kuat ya ketika kalian memutar tutup engselnya ini, karena dia langsung menampilkan RGB yang hampir full di bagian depannya ini. Jadi kayaknya TWS gaming tuh nggak lengkap kalau nggak ada RGB-nya. Kemudian untuk mode RGB-nya sendiri dia akan berganti secara otomatis ketika kalian nge-slide tutup engselnya ini searah jarum jam ya. Dan kalian nggak bisa nge-slide di arah balik gitu. Jadi kalian harus tetap nge-slide di satu arah gitu kalau kalian pengen mengakses dari TWS ini. Dan total mode RGB-nya ini setahu gue hingga kayak 11 mode yang berbeda gitu. Jadi ini nggak akan bikin bosen lah intinya kalau kalian putar-putar dari RGB yang ada di GX05 ini. Kemudian kalian mungkin akan sedikit bingung ya kenapa ada 3 buah earbud di sini. Yang basicnya sebenarnya hanya ada 2 buah earbud dan satunya ini berfungsi sebagai dongle yang udah gue mention di awal kalau memang ini disediakan 2 connection ya. Jadi dongle-nya ini mempunyai outputnya Type-C, jadi kalian bisa mencolokkan langsung ke smartphone kalian dan TWS ini langsung bisa terkoneksi menggunakan 2.4 GHz-nya gitu ya. Jadi secara gampangnya tuh ini tuh kayak earphone-nya ketika kalian colok menggunakan auxiliary, tapi bedanya ini sistemnya wireless ya, yang dimana latensinya diklaim bisa mencapai 0,15 milisecond. Itu salah satu latency terkecil untuk sebuah TWS ya. Jadi memang pengalaman gue ketika menggunakan dongle-nya ini memang latensinya sudah hampir tidak berasa ya. Even gue pakai untuk kayak aplikasi Real Drum yang dimana agak sedikit sulit ya untuk aplikasi tersebut ketika ada sedikit delay aja. Tapi untuk Real Drum aja gue masih bisa menggunakan GX05 ini dan gue masih enjoy menggunakannya. Jadi ini dari sisi latency terbilang udah sangat-sangat bagus dan next level dibandingkan TWS gaming pada umumnya.
Tapi kalau kalian pengen menggunakan koneksi Bluetooth-nya pun nggak masalah, karena untuk kodeknya sendiri pun dia udah mensupport kodek LHDC ya, yang dimana kodek tersebut udah sama bagusnya dengan kodek LDAC, tapi dia menawarkan latency yang lebih baik dibandingkan kodek LDAC yang biasanya disematkan di TWS-TWS gaming seperti Hecate GX05 ini. Untuk latensinya ketika menggunakan kodek Bluetooth-nya, dia udah hampir mirip seperti TWS gaming pada umumnya. Dia sangat proper ketika kalian pakai buat game-game kompetitif pastinya. Dan sebenarnya kalau buat gue sendiri udah lebih dari cukup ya menggunakan konektivitas Bluetooth tersebut. Tapi kalau memang kalian super kompetitif, pastinya menggunakan dongle ini akan lebih baik dari sisi konektivitas untuk latensinya. Kemudian untuk earbudnya sendiri di sini juga terdapat RGB di bagian luarnya ya, dan ini cukup eye catching sih ketika kalian pakai di public space ya. Jadi memang RGB-nya ini sesekali dia akan nyala-nyala gitu. Dan juga untuk fittingnya ini terbilang nyaman ya. Jadi memang untuk earbudnya ini mempunyai tipe kayak kapsul gitu, tapi memang untuk housingnya ini bukan yang size-nya kecil ya. Jadi gue ngerasa kalau kalian punya kuping yang kecil, mungkin kalian akan sedikit merasa terganggu. Tapi kalau kalian punya kuping yang ukurannya medium atau yang besar, gue rasa di sini akan cocok buat kalian. Gue sendiri sih merasa untuk fittingnya cukup nyaman, tapi memang dia bukanlah yang ternyaman. Tapi ketika gue pakai untuk 2-3 jam, gue nggak merasakan hal yang mengganggu dari tulang telinga gue yang berasa sakit dan lain sebagainya. Overall di sini masih berasa oke banget ya untuk fittingnya. Kemudian untuk daya tahan baterainya sendiri, dia diklaim bisa bertahan hingga 4,5 jam untuk earbudnya dan juga total 16 jam untuk case-nya. Memang bukan angka yang luar biasa untuk sebuah TWS ya, tapi gue ngerasa untuk angka tersebut adalah angka yang proper banget ketika kalian pakai untuk main game. Kemudian spesifikasi lainnya seperti drivernya dia menggunakan 10 mm dynamic driver dan juga untuk mikrofonnya dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling-nya. Dan kalian pasti penasaran ya dengan kualitas latency GX05 ini dan juga kualitas mikrofonnya. Kalian dengar aja langsung untuk kualitas latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah sampel mikrofon dari GX05 ini menggunakan koneksi dongle-nya. Jadi kalian bisa melihat sendiri mengenai kualitas built-in mikrofonnya. Dan seperti yang udah gue mention juga, di sini dilengkapi dengan ANC dan udah gue setel juga suara ambient public noise yang ada di studio gue ini. Jadi memang ini volume yang standar yang biasa gue gunakan untuk ngetes TWS yang udah dilengkapi dengan ANC pada mikrofonnya. Jadi kalian bisa langsung aja menilai kira-kira suaranya ini masih masuk gak ke mikrofonnya dan masih mengganggu gak untuk suara gue atau memang udah cukup clear dan ANC-nya bekerja dengan cukup baik. Dan sekarang gue akan coba switch ke Bluetooth codecnya ya untuk mikrofonnya kira-kira berbeda apa enggak untuk kualitasnya. Jadi sekarang kita mau coba aja langsung di codec Bluetooth-nya. Oke, sekarang gue udah switch ya ke mode Bluetooth-nya untuk tes untuk mikrofonnya. Tinggal kalian lihat sendiri aja kira-kira beda apa enggak suara dari Bluetooth-nya dan juga dongle-nya untuk kualitas mikrofonnya. Suara ambient noise-nya masih sama, gue set di volume yang sama juga, jadi kalian bisa merasakan kira-kira beda atau enggak. Tinggal kalian lihat sendiri aja. Dan segitu aja ya untuk kualitas mikrofon dari Edifier Hecate GX05 ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Oke, yang terakhir sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, di GX05 ini juga pastinya sudah mensupport touch control ya. Dan dengan touch control tersebut, kalian bisa mengakses berbagai macam komen yang ada di GX05 ini, termasuk adanya komen gaming mode dan music mode ya. Jadi, basicnya ada 2 buah mode yang bisa kalian akses di GX05 ini. Jadi sekarang gue akan bahas ya mengenai kualitas suara dari GX05 ini. Dan seperti biasa untuk sound quality itu subjektif. Jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat dari gue pribadi. Untuk suara GX05 ini sendiri ada 2 preset ya. Jadi memang ada music dan gaming mode dan keduanya ini mempunyai tuningan yang berbeda 180 derajat menurut gue. Jadi ketika kalian akses di music mode, dia mempunyai tuningan yang lebih mengarah ke arah bright, treble-nya lebih mendominasi kayak lebih di boost gitu. Untuk vokalnya pun masih berasa agak sedikit maju ya. Jadi untuk mid high frekuensinya tuh kayak berasa sedikit di boost. Untuk bassnya di sini terbilang yang cukup sopan dan cukup flat aja dari sisi bassnya.
Overall sih untuk music mode-nya gue merasa cukup oke, tapi bukan selera gue ya, karena gue ngerasa di sini too bright aja untuk gue pakai sehari-hari untuk mendengarkan musik, apalagi untuk rekaman-rekaman yang biasanya musik-musik pop tuh agak cenderung sedikit bright. Menurut gue di sini udah agak berasa mengganggu kalau buat selera gue. Tapi ketika gue switch ke gaming mode-nya untuk mendengarkan musik, di sini gue berasa karakternya langsung berubah menjadi karakter yang warm dengan bass yang lebih dinamis, yang lebih fun, lebih menggelegar gitu. Treble-nya berasa roll off pastinya dibandingkan dengan music mode, tapi di sini gue ngerasa karakternya tuh lebih musical, lebih all around even gue pakai buat mendengarkan musik. Jadi overall untuk mendengarkan musik TWS ini tuh tetap berasa enak sih sound quality-nya di gaming mode-nya kok. Jadi gue ngerasa ini TWS yang cukup musikal even ini TWS gaming. Dan ketika gue pakai buat main game ya pastinya gaming mode-nya ini adalah mode yang paling enak ya. Karena ketika gue aktifkan untuk gaming mode-nya, ketika gue pakai untuk main game COD Mobile gitu, untuk kayak suara langkah kakinya tuh dia lebih jelas ya untuk perpindahannya dibandingkan di music mode-nya. Meskipun gue ngerasa untuk music mode-nya itu suara detailnya sedikit lebih baik dibandingkan gaming mode-nya, tapi untuk kayak overall stage-nya gitu, gue ngerasa gaming mode-nya itu lebih presisi aja gitu. Jadi gue ngerasa tetap gaming mode-nya itu memang yang paling oke ketika kalian pakai untuk main game. Dan ketika kalian dengar efek ledakan bom gitu, memang dia mempunyai ledakan yang pastinya lebih berasa enak di gaming mode-nya dibandingkan di music mode-nya yang agak sedikit kurang aja gitu. Jadi gue ngerasa ketika kalian lempar bom atau menerima ledakan bom gitu di music mode itu gue ngerasa kayak ya udah gitu kayak deng gitu, tapi kok begitu kalian switch ke gaming mode itu kayak menambah kesan lebih seru aja, lebih imersif gitu untuk kualitas bass di gamingnya. Dan untuk kualitas suara ketika gue pakai buat nonton film sendiri pun lagi-lagi gaming mode lah yang terbaik ya, meskipun untuk beberapa film dialognya lebih clear di music mode, tapi untuk overall presentasinya tetap gaming mode yang paling enak buat selera gue. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Kalau buat gue simple aja, GX05 ini cocok banget buat kalian yang mencari TWS gaming dengan ultra low latency tanpa mempedulikan fitur-fitur seperti ANC dan lain sebagainya. TWS ini akan cocok buat kalian. Dengan desain yang menurut gue keren banget, build quality yang keren banget, dan juga ultra low latency karena dia mempunyai dual connection tersebut, itu adalah nilai plus dari GX05 ini. Kemudian untuk suaranya pun menurut gue masih sangat proper ketika kalian pakai hanya untuk sekedar nonton film maupun mendengarkan berbagai macam genre lagu. Dan gue suka dengan karakter suara yang ada di gaming mode-nya even dibandingkan music mode-nya. Kekurangannya adalah seperti yang gue mention juga, pasti dari sisi fitur yang ada dia memang belum selengkap TWS-TWS pada umumnya di range harga yang sama. Jadi gue rasa ada plus minus yang ditawarkan di GX05 ini, tinggal balikin aja tergantung kebutuhan dan selera kalian. Itu aja yang bisa gue share dari GX05 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.